Bagaimana mungkin? Jeffa tidak berani percaya, tingkat kekuatan roh pemuda yang usianya hanya sekitar 16 atau 17 tahun ini sudah melebihi dirinya. Bercanda bukan? Namun melihat ekspresi Iris Han yang serius, dari pengenalannya pada Iris Han tidak mungkin bicara membual. Lagi pula barusan dia dan Wilbert Ye berjabat tangan, seharusnya di saat itu dia merasakan tingkatan Wilbert Ye yang sulit dirasakan. Tidak peduli bagaimanapun, tahan dia dulu, kata Iris Han. Ekspresi Jeffa juga serius, mengangguk. Petua Jeff, kenapa Anda tidak pergi? Kita masih harus masuk membicarakan ilmu alkimia, kata Fendi Ye tertawa. Namun kali ini, Jeffa tidak menimpalinya, melainkan menatap Wilbert Ye, berkata, Tuan Muda Wilbert tinggal dulu. Tuan Muda Wilbert, bahkan panggilannya berubah. Wajah Fendi Ye bengong. Langkah kaki Wilbert Ye yang akan diangkat sedikit berhenti, lalu membalikkan badan, tersenyum berkata, Petua Jeff memiliki nasihat apa? Dia sudah tahu, pasti Iris Han yang mengatakannya, Jeffa baru bisa memiliki perubahan mengejutkan orang ini. Tuan Muda Wilbert, karena Anda sampai sini, tidak dapat pergi sembarangan. Persatuan Alkemis memiliki prasasti uji tingkat kekuatan roh. Aku bisa membawa Tuan Muda Wilbert ke depan prasasti untuk mencoba, bagaimana? Petua Jeff ingin menggunakan kesempatan ini melihat kesungguhan Wilbert Ye, bila dia sungguh kuat, sekarang masih belum sampai ke langkah ribut hingga tidak dapat berbaikan, asal menunjukkan niat baik, pasti Wilbert Ye tidak akan bermusuhan dengannya, bila dia sungguh seorang tak berguna, saat itu mengusirnya lagi juga orang lain tidak akan mengatakan apapun. Orang tua ini sungguh sangat pintar merencanakan. Wilbert Ye diam-diam berkata. Ternyata seperti itu, kelihatannya ada hal seperti ini karena Petua Jeff ingin menghancurkan sepenuhnya kepercayaan diri bocah tengik ini. Baik juga, biarkan kesombongan terakhir bocah ini juga hancur, buat orang-orang melihat, sebenarnya seberapa sampahnya, seberapa tak berdayanya dia, Wilbert Ye, sedangkan aku, Fendi Ye, betapa berkilau. Kata Fendi Ye dalam hati. Wilbert Ye tahu dalam hati pikiran Fendi Ye, namun dia juga tidak menolak, karena dia punya kepercayaan diri yang cukup, membuat Jeffa ini terkejut. Akhirnya, beberapa orang itu datang ke depan prasasti uji tingkat kekuatan roh yang ada di sebelah gerbang luar. Prasasti uji tingkat kekuatan roh adalah senjata spiritual tingkat langit yang harus disiapkan setiap persatuan alkemis. Dia bisa mendeteksi tingkat kekuatan roh setiap alkemis. Persatuan alkemis yang tidak memiliki prasasti uji tingkat kekuatan roh bukanlah persatuan alkemis yang baik. Ini adalah satu kalimat yang diwariskan Changlan puluhan ribu tahun yang lalu, dianggap sebagai klasik oleh orang-orang sekarang. Wilbert Ye dan semua orang berkumpul di sini, bahkan Fendi Ye juga mendekat, jelas ingin melihat Wilbert Ye dipermalukan. Jeffa menjelaskan, ingin menjadi ahli alkemis, harus melewati tingkat kekuatan roh. Bila tingkat kekuatan roh tidak mencapai yang diminta, maka walau kekuatan spiritual lebih kuat lagi juga tidak dapat menjadi ahli alkemis. Syarat dasar kekuatan roh menjadi ahli alkemis adalah di saat umur 12 tahun pertama kali merasakan kekuatan roh, saat umur 15 mencapai awal tingkat persepsi, keduanya tidak boleh kurang. Awal tingkat persepsi, hanyalah awal dari kekuatan roh, namun sebenarnya, ada lebih dari 70% kultivator hanya bisa merasakan awal kekuatan roh saat umur 25 tahun. Ingin mencapai tahap awal tingkat persepsi, umurnya harus melebihi 40 tahun. Hanya tidak sampai 30% kultivator yang bisa mencapai syarat dasar menjadi ahli alkemis. Namun di antaranya juga tidak sedikit beberapa manusia dengan tingkat monster. Mereka terlahir memiliki kekuatan roh yang melebihi manusia biasa. Orang seperti ini sangat sedikit. Kalau tidak Jeffa juga tidak mungkin sampai di umur ini baru hanya seorang ahli alkemis tingkat 2. Jeffa meneruskan berkata, setelah di umur 15 tahun mencapai awal tingkat persepsi baru termasuk memasuki ambang menjadi ahli alkemis. Bahkan bisa menjadi ahli alkemis tingkat 1, dari ahli alkemis tingkat 2 masih ada jalan yang sangat panjang. Selesai bicara, dia melihat ke arah Wilbert Ye,
tersenyum berkata, Tuan Muda Wilbert, Anda bisa maju mencoba. Wilbert Ye mengangguk, bersiap maju mencoba. Namun di saat ini, Fendi Ye merebut ke depan Wilbert Ye, menoleh berkata pada Jeff Fa, prasasti uji tingkat kekuatan roh ini begitu ajaib, apa bisa membiarkanku mencoba dulu? Bila kekuatan roh adikku yang payah ini sejujurnya terlalu rendah, juga akan kehilangan muka keluarga Ye. Dia menoleh, menatap Wilbert Ye, berkata dengan suara aneh, adikku yang baik, menurutmu benar tidak? Wilbert Ye mengangkat tangan, melirik Fendi Ye sebentar, berkata acuh, boleh, biar kamu duluan. Jeff Fa juga mengangguk, berkata, begini, kalau begitu Tuan Muda Fendi duluan. Fendi Ye melihat ke arah Iris Han, menilai dari atas ke bawah, jelas sangat bernafsu, dia tertawa ringan, dalam hati berkata, tunggu tingkat kekuatan rohku mengguncangkanmu, nanti bukankah akan tunduk padaku. Iris Han memalingkan kepala dengan jijik, tidak melihat Fendi Ye. Fendi Ye berjalan maju dengan percaya diri, telapak tangannya diulurkan pelan, menekan di atas batu prasasti. Seketika, ada 4 warna yang keluar, membuat semua orang terkejut. Tak disangka cahaya roh 4 warna, bakat Tuan Muda Fendi benar saja mengejutkan orang. Cahaya roh 4 warna, bahkan di dalam persatuan alkemis sangat sedikit orang yang bisa memiliki bakat ini. Tuan Muda Fendi, di masa depan pasti menjadi senjata besar. Cahaya roh adalah salah satu cara prasasti uji tingkat kekuatan roh untuk menunjukkan bakat ahli alkemis. Satu warna adalah bakat terendah, semakin naik semakin tinggi, paling tinggi adalah cahaya roh 9 warna. Hanya saja, cahaya roh di atas 7 warna hanya ada dalam legenda, ingin mencapai 9 warna, maka semakin tidak mungkin. Kebanyakan ahli alkemis berada di bawah cahaya roh 3 warna, melebihi 3 warna maka disebut sebagai berbakat, sedangkan Fendi Ye bisa memancarkan cahaya roh 4 warna sudah melebihi kebanyakan ahli alkemis di persatuan alkemis, ini membuktikan bakatnya memang tidak biasa. Melihat hasil seperti ini, Jeff Fa juga sangat terkejut. Awalnya dia mengira Fendi Ye bisa mencapai cahaya roh 3 warna saja sudah sangat lumayan, tidak disangka masih melebihi dugaannya. Ekspresi Iris Han tetap datar, walaupun cahaya roh 4 warna lumayan, namun tetap tidak menganggapnya. Cahaya roh perlahan memudar, lalu semua orang melihat, di atas batu prasasti muncul sebaris kata, tingkat persepsi, tahap menengah. Semua orang terkejut karena hal ini. Harus diketahui, kekuatan roh berbeda dengan kekuatan spiritual. Saat berlatih sangat sulit, umur 15 tahun mencapai awal tingkat persepsi, bila tidak ada pertemuan yang ajaib, tidak ada 7 atau 8 tahun maka tidak mungkin mencapai tahap menengah tingkat persepsi. Sedangkan Fendi Ye ini hanya berumur 20 tahun awal, tak disangka sudah mencapai tahap menengah tingkat persepsi. Masa depan tidak terbatas. Jeff Fa juga sangat puas dengan hal ini. Hanya saja, di wajah Wilbert Ye juga tidak ada ekspresi apapun. Menurutnya, umur 20 tahun baru mencapai tingkat persepsi, itu barulah sangat memalukan. Lewat 20 tahun belum mencapai tingkat ilusi, maka itu adalah sampah di dunia alkemis. Bahkan berkata sampah juga terlalu menguntungkan dia. Sedangkan Fendi Ye sudah 20 tahun awal baru mencapai tahap menengah tingkat persepsi, berkata dia sampah, sejujurnya bahkan tidak sebanding dengan sampah. Ayo, adik kelima, kamu cobalah, jangan sampai mempermalukan keluarga Ye. Fendi Ye menggeser Wilbert Ye, saat bicara penuh dengan ejekan. Wilbert Ye menghela napas, menggelengkan kepala berkata, ada beberapa orang selalu begitu mengira dirinya benar selesai bicara. Dia berjalan maju, telapak tangannya menekan pelan, sedikit memasukkan kekuatan roh ke dalam batu prasasti. Beberapa saat kemudian, di atas batu prasasti mulai ada berbagai macam warna berpendar, berkilauan, menyilaukan orang. Di atas batu prasasti, kilau berbinar, cahaya berkilau, membuat orang di tempat tidak dapat membuka mata. Ini terlalu ajaib, prasasti uji bisa mengeluarkan pemandangan seperti ini adalah orang yang ditakdirkan. Semua orang melihat pemandangan di depan, tubuh mereka bergetar,
Fendi Ye yang awalnya meremehkan Wilbert Ye semakin membuka lebar mulutnya, menatap warna di atas batu prasasti dengan tidak percaya, ada perasaan ingin muntah darah. 1 warna, 2 warna, 3 warna, 7 warna, 8 warna, masih belum selesai, 8 warna masih belum selesai. Boom! Tiba-tiba ada sebuah suara yang keras, kilau cahaya terakhir di atas prasasti uji berpendar, itu adalah sebuah kilau berwarna emas. Warna emas, hormat, krak, krak, krak. Di atas batu prasasti, samar-samar ada retakan muncul. Di saat ini, Wilbert Ye berkata dalam hati, menarik kekuatan roh, semua warna seketika terhisap ke dalam telapak tangannya. Hanya meninggalkan retakan-retakan di atas batu prasasti, serta perlahan muncul sebaris kata berwarna emas, tingkat ilusi, tahap menengah. Di saat ini, semua orang menahan napas. Ini adalah saat yang sangat suci dan serius. Siapa yang mengganggunya, maka adalah penjahat di persatuan alkemis. Akhirnya, huruf besar berwarna emas perlahan memudar, fenomena menghilang, hanya meninggalkan semua orang yang masih gemetar. Sepasang mata Jeffa tertegun, kedua tangannya sedikit terangkat, membeku di tempat. Ekspresi iris Han aneh, dengan dia yang tenang biasanya seperti dua orang berbeda. Hannah dan sekelompok pelayan terkejut, lama kemudian, mengusap mata, seakan sedang bermimpi. Tubuh Fendi Ye tidak terkendali, keseimbangannya tidak stabil, terhuyung mundur beberapa langkah, terakhir terjatuh lemas. Sekelompok pelayan memapah lengannya, mengerahkan tenaga besar juga tidak dapat menariknya berdiri. Tidak mungkin, ini tidak mungkin, hanya seorang sampah. Bagaimana mungkin dia bisa membuat prasasti uji mengeluarkan fenomena seperti ini? Pasti prasasti uji bermasalah. Kamu lihat, kalian lihat, dia terbelah, pasti seperti ini. Fendi Ye seperti orang gila, duduk di atas tanah, menarik lengan pelayan di sekitar, membuat semua orang menghindar. Lama kemudian, semua orang menghela napas dalam-dalam, dengan tidak percaya menatap ke arah pemuda di depan prasasti tes itu. Jeffa, pengurus gerbang luar Persatuan Alkemis, memberi hormat Tuan Muda Wilbert Ye. Ekspresi Wilbert Ye sungguh-sungguh, membungkukkan badan, sepasang tangannya sedikit dikepalkan, menunduk memberi hormat. Seiring sikap Jeffa seperti ini, iris Han di sampingnya juga membungkuk memberi hormat, mengisyaratkan rasa hormat. Ekspresi sekelompok pelayan keluarga Ye bersemangat, mereka mana pernah melihat keadaan seperti ini. Sekarang Tuan Muda Wilbert Ye mereka melakukan sampai ke langkah ini. Walaupun bukan mengalami sendiri juga bisa sama-sama merasa bangga akan Wilbert Ye. Jangan. Melihat keadaan, Wilbert Ye bergegas memberi hormat pada keduanya, lalu mengangkat tangan mereka, ekspresi mereka juga sedikit tersentuh. Jeffa adalah salah satu orang besar di Persatuan Alkemis di prefektur, selain menguasai gerbang luar, dia juga petua di Persatuan Alkemis, memberi salam begitu besar termasuk sedikit keterlaluan. Memancarkan cahaya roh 9 warna, Wilbert Ye tidak terlalu sombong, bagaimanapun di kehidupan yang lalu, dia adalah orang di posisi puncak, dihormati orang. Saat itu, rohnya bergerak begitu disuruh, dapat membunuh orang di jarak ribuan puluhan ribu mil tanpa terlihat, jauh lebih berwibawa daripada sekarang. Sikap petua ini sejujurnya sedikit keterlaluan. Kali ini Wilbert Ye tidak hati-hati merusak prasasti tes, senjata spiritual tingkat langit, Anda lihat. Ucapan Wilbert Ye belum selesai, ekspresi Jeffa bersemangat, menarik tangan Wilbert Ye, dengan panik berkata, tidak apa-apa, tidak apa-apa, hanya merusak senjata spiritual tingkat langit saja. Persatuan Alkemisku masih dapat mengeluarkan biaya ini, bila dibandingkan dengan Tuan Muda Wilbert, ini singkatnya jumlah kecil. Tuan Muda Wilbert cepat ke dalam, aku bersedia membagikan pengalaman berlatih kekuatan roh dengan Tuan Muda Wilbert, pada saat bersamaan membicarakan jalan alkemis, masih berharap Tuan Muda Wilbert jangan menolak. Selesai bicara, tidak menunggu Wilbert Ye menyahut, lengan Jeffa melambai, keluar dua murid dari dalam persatuan. Jeffa membuka telapak tangan, di tengah telapak tangan ada sebuah botol giok, mata Wilbert Ye sedikit berkilat, kekuatan roh masuk,
dia merasakan, di dalam botol giok itu berisi pil garis ungu tingkat 3, pil pemulih darah dan Ki. Pil pemulih darah dan Ki termasuk yang paling atas di antara pil tingkat 3. Hanya satu buah dapat memulihkan kelemahan Ki dan darah selama 3 tahun, serta menutrisi tubuh, memiliki efek membuat muda. Sebotol pil, cukup untuk memulihkan kelemahan Ki dan darah selama 10 tahun. Pil seperti ini, bahkan Wilbert Ye yang sekarang tidak dapat membuatnya. Menyerahkan botol giok ke tangan salah satu murid, mata Jeff Fa memancarkan tatapan berbinar, berpesan berkata, antarkan botol giok ini ke taman barat rumah keluarga Ye, harus menyerahkan sendiri ke tangan ibu tuan muda Wilbert. Beritahu dia untuk memakan satu pil setiap 3 hari. Menambah Ki dan darah yang lemah, saat menghabiskan obat ini, bisa mengirim orang datang ke persatuan untuk meminta, persatuan alkemisku bersedia tidak henti menyediakan pil untuk Ibu Maria, menutrisi tubuh, menjaga umur panjang, membuat dia selamanya awet muda, tidak tua. Dua murid itu saling bertatapan, dapat melihat keanehan di ekspresi lawan, namun, saat melihat wajah Jeff Fa yang serius, keduanya juga tidak berani menunda, mengepalkan tangan memberi salam, lalu dengan cepat pergi. Ini, semua orang tertegun, tidak menyangka petua Persatuan Alkimia, ternyata rela melepaskan gengsi mengatakan ucapan seperti ini, masih memberikan pil untuk menjadi panutan, memang membuat orang terkejut. Seiring keterkejutan, masih ada rasa iri tak ada habisnya. Mereka semua tahu, Wilbert Ye sekarang memiliki perlindungan Persatuan Alkemis. Petua Jeff, barusan itu. Wilbert Ye tidak mengerti, bertanya ragu. Tuan muda Wilbert jangan khawatir, yang ada di dalam botol giok itu adalah pil garis ungu tingkat 3, pil pemulih darah dan Ki, setelah memakannya, dapat mengembalikan darah dan Ki yang terluka, setiap butirnya memiliki efek yang sangat besar, aku harap bisa membantu ibu tuan muda. Sebelum ke sini, Persatuan Alkemis sudah mencari tahu semua keadaan keluarga Ye, tentu saja mengetahui keadaan kesehatan ibu Wilbert Ye. Kalau begitu, Wilbert Ye di sini berterima kasih pada petua Jeff. Wilbert Ye tahu, tingkat kekuatan roh yang dia tunjukkan sudah memiliki potensi bakat alkimia, membuat Persatuan Alkemis ini tidak bisa tidak menghormatinya, bahkan rela mengeluarkan berbagai harga. Nona Han, cepat bawa tuan muda Wilbert masuk, hari ini waktunya pas, aku harus menemani kalian berdua mempelajari cara alkimia ini. Jeff Fa tidak berani menunda, langsung mengundang Wilbert Ye masuk ke dalam persatuan. Wilbert Ye sekarang sudah memiliki kualifikasi seperti ini. Petua Jeff, bagaimana dengan tuan muda Fendi kami? Saat sebelum pergi, pelayan Fendi Ye memanggil Jeff Fa, sekarang Fendi Ye sudah sedikit linglung dan bingung. Jeff Fa menoleh, sekalian melemparkan sebuah pil kepada pelayan itu, berkata buru-buru, ini adalah pil kesadaran tingkat 2, khusus menyembuhkan pikiran yang tidak jernih, linglung, hari ini aku ada hal yang penting ingin didiskusikan dengan Tuan Muda Wilbert, kalian antar Tuan Muda Fendi ke rumah untuk diobati dulu, lain hari bila aku ada waktu kosong, aku akan mempelajari cara alkimia dengan Tuan Muda Fendi.